saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Ya, DPR karena kita tidak miskin atlet. Ini lagi muncul lagi. Saya bilang kita miskin, kita banyak ribut. Kenapa kita harus ribut terus? Tetapi pertanyaan saya kenapa kita bukan sekarang ini sudah harus dipertanyakan untuk menjadi perhatian kita semua Bapak Ibu. Hasil survei, mayoritas masyarakat Indonesia dukung program naturalisasi pemain timnas Indonesia. Bibit pemain yang ada di luar sana yang berdarah Indonesia. Kami berharap mudah-mudahan dengan masuknya lagi Kevin Dix ini pada tanggal 15, pada tanggal 19 dan di tahun depan akan melawan Bahrain, melawan Cina. Setelah Kevin Dix, PSSI langsung beri bocoran soal proses naturalisasi calon striker timnas Indonesia selanjutnya. Main di Jerman, Espanyol, yang Liga 1 tapi ada yang cadangan. Ya statusnya mungkin Jepang lebih bagus, tapi tidak tahu main di sini juga belum banyak. Ya makanya saya tadi bilangnya. Pemain Jepang optimistis timnas Indonesia raih poin saat jamu timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil survei, mayoritas masyarakat Indonesia dukung program naturalisasi pemain timnas Indonesia. Masyarakat Indonesia sebagian besar mendukung program naturalisasi pemain timnas Indonesia. Klaim ini berdasarkan hasil jajak pendapat sebuah lembaga survei yang terkenal biasanya di dunia politik Indonesia. Adalah lembaga survei Indikator Politik Indonesia yang melakukan jajak pendapat tersebut dan mengungkapkan hasilnya bahwa mayoritas warga Indonesia mendukung kebijakan naturalisasi pemain untuk memperkuat timnas Indonesia. Indikator Politik Indonesia melakukan jajak pendapat ini berdasarkan permintaan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang menyebutkan bahwa 71,5% masyarakat Indonesia mendukung program naturalisasi. Ada 71,5% warga nasional yang setuju terhadap kebijakan naturalisasi, tetapi ada 13,5% yang kurang setuju atau tidak setuju, kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam acara pemaparan rilis, Temuan Nasional Indikator Politik Indonesia bertema Sikap Publik terhadap Kebijakan Naturalisasi Pemain Timnas yang diikuti secara virtual di Jakarta, Selasa. Survei nasional itu dilakukan dengan populasi seluruh warga Indonesia yang berusia 17 tahun atau lebih. Penarikan sampel menggunakan metode multi-stage random sampling dengan jumlah sebanyak 1.200 orang atau responden yang memiliki toleransi kesalahan, margin of error, sekitar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Kualitas kontrol terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dan tidak ditemukan kesalahan berarti. Burhanuddin menjelaskan, dari hasil survei tersebut diketahui bahwa sebanyak 53,7% warga mengetahui tentang naturalisasi, sedangkan yang tidak tahu sebanyak 46%. Ketika responden ditanyakan mengenai sikap mereka terhadap kebijakan naturalisasi, kata dia, mayoritas warga menyatakan setuju dengan angka 71,5%. Lebih lanjut, Burhanuddin menjelaskan, dari sisi jumlah pemain, mayoritas warga juga setuju dengan jumlah pemain naturalisasi yang banyak, yakni mencapai 54,5%. Warga yang setuju tidak mempermasalahkan banyak pemain naturalisasi asalkan bisa meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Namun di sisi lain, kata dia, banyak juga warga yang menilai jumlah pemain naturalisasi timnas sepak bola sudah terlalu banyak, sehingga seharusnya memprioritaskan pemain asli Indonesia mencapai 31,5%. Jadi kebijakan naturalisasi secara umum mereka sepakat, tetapi kalau bicara jumlah mulai ada perubahan sikap warga, ujarnya.
Burhanuddin menjelaskan, dalam survei itu juga ditemukan bahwa pro dan kontra jumlah pemain naturalisasi tidak terkait dengan apresiasi terhadap kualitas permainan timnas saat ini. Mayoritas warga menilai permainan timnas saat ini sudah bagus dengan angka mencapai 80,3%. Hal itu berarti bahwa kebijakan naturalisasi pemain mendapat pengakuan dari mayoritas warga dalam memperbaiki kualitas permainan timnas. Setelah Kevin Dix, PSSI langsung beri bocoran soal proses naturalisasi calon striker timnas Indonesia selanjutnya. Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI, Yunus Nusi angkat bicara soal proses naturalisasi calon penyerang timnas Indonesia selanjutnya setelah menaturalisasi Kevin Dix. Belakangan ini, PSSI tengah gencar mengajukan serangkaian proses naturalisasi untuk 3 pemain keturunan. Adalah Kevin Dix bersama 2 calon pemain timnas putri Indonesia, Estella Laupati dan Noah Leatomi yang sedang diproses untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Proses naturalisasi mereka telah mendapatkan persetujuan Komisi 13 dan ex-DPR RI pada Senin, 4 November 2024. Kemudian, proses naturalisasi Kevin Dix dan kawan-kawan bakal dilanjutkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa, 5 November 2024. Setelah itu, berkas mereka bakal diberikan ke Sekretariat Negara untuk mendapat surat keputusan Presiden, Kepres, kemudian baru lanjut ke Kementerian Hukum. Jika semua proses itu sudah rampung, maka ketiga pemain itu baru bisa menjalani sumpah untuk menjadi WNI dan kemudian perpindahan federasi. Usai Kevin Dix CS baru saja mendapatkan persetujuan dari DPR RI, PSSI langsung membocorkan terkait proses naturalisasi pemain timnas Indonesia selanjutnya. Sekjen PSSI, Yunus Nusi menyebut jika pihaknya sedang melakukan proses untuk naturalisasi calon pemain timnas Indonesia, khususnya berposisi sebagai striker. Ya, kita tetap dalam proses, striker kita masih dalam proses untuk dinaturalisasi, ujar Yunus Nusi di gedung DPR RI, Senin, 4 November 2024. Kendati begitu, Yunus Nusi mengaku bahwa calon pemain naturalisasi untuk posisi striker masih memiliki hambatan. Dirinya menyebut jika PSSI belum bisa mengumumkan secara spesifik terkait siapa pemain yang bakal dinaturalisasi selanjutnya. Sebelumnya sempat beredar rumor mengenai nama-nama seperti Mauro Zijelstra, Miliano Jonathans, hingga Milian Manhoef masuk radar calon striker timnas Indonesia selanjutnya. Kita mungkin belum bisa mengumumkan namanya karena memang kita agak beberapa hambatan untuk mencari striker kita, jelas Yunus Nusi. Striker untuk timnas kita yang naturalisasi dan atau berdarah Indonesia, tambahnya. Meski memiliki hambatan, namun Yunus Nusi mengaku jika PSSI sudah memiliki rekomendasi untuk calon pemain naturalisasi tersebut. Yunus Nusi mengatakan bahwa pihaknya memiliki sejumlah nama yang berasal dari rekomendasi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Tetapi saat ini ada beberapa rekomendasi dari sini dan Ketua Umum, Erick Thohir, yang kita proses, pungkas Yunus Nusi. Pemain Jepang optimistis timnas Indonesia raih poin saat jamu timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain asal Jepang, Shohei Matsunaga, optimistis timnas Indonesia meraih poin saat menjamu timnas Jepang di matchday kelima Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Jumat 15 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Keyakinan itu muncul karena timnas Indonesia akan bermain di hadapan sekira 70.000 suporternya sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Main di sini, Indonesia, ada penonton yang banyak. Makanya saya senang jika skornya imbang, kata Shohei Matsunaga. Meski begitu, mantan pemain Persib Bandung ini mengaku tim nasional Jepang sebagai tim yang kuat. Tersebarnya para pemain timnas Jepang di sejumlah klub top Eropa menjadi tolok ukurnya. Sekadar diketahui, mayoritas pemain timnas Jepang bermain di klub-klub top Eropa. Beberapa di antaranya Kaoru Mitoma, Brighton, Takefusa Kubo, Real Sociedad, Takehiro Tomiyasu, Arsenal, Ritsu Dowan, SC Freiburg, Wataru Endo, Liverpool, hingga Takumi Minamino, AS Monaco. Jepang merupakan tim kuat. Sekarang banyak pemainnya yang main di luar Jepang seperti Jerman, Spanyol.
Statistik Jepang lebih bagus, lanjut pria yang kini berkarir sebagai karyawan di salah satu perusahaan di Bandung Barat ini. Seperti yang diutarakan Matsunaga, ada peluang timnas Indonesia meraih 1 poin atas Jepang, tim yang kini menempati peringkat 15 dunia. Bahkan tak cuma imbang, timnas Indonesia juga berpotensi memenangkan pertandingan. Tambahan poin dibutuhkan timnas Indonesia untuk mendekatkan target, yakni finish di posisi 4 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan finish di posisi 4, skuad asuhan Shin Tae-yong bakal lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika ukurannya kondisi saat ini, jangankan finish keempat, menyelesaikan babak ketiga di posisi 2 pun timnas Indonesia masih terbuka lebar. Sebab, timnas Indonesia yang kini duduk di posisi 5 dengan 3 angka hanya terpaut 2 poin dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.